Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan kunci jawaban ujian akhir semester mata kuliah Fisika 1 Teknik Industri FTI semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Nah, soal dari ujian akhir ini kita akan lihat sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran umum dari naskah ujian mata kuliah Fisika 1 Teknik Industri. Nah, soal ada 5, masing-masing soal itu telah dikaitkan dengan CPMK dan CPL, kemudian bobotnya masing-masing 20%. Soal yang pertama, topiknya tentang fisika gelombang, bunyi, dan efek Doppler. Kemudian soal nomor 2 terkait dengan termofisika untuk muai padat dan benda cair. Kemudian soal nomor 3 itu termofisika terkait dengan jumlah panas dan perubahan fasa. Nah, kemudian nomor 4 termofisika terkait dengan perpindahan panas konduksi pada batang. Sedangkan soal nomor 5 adalah termofisika terkait dengan perpindahan panas, yaitu konveksi pada zat cair. Nah, soal ini itu juga disajikan kumpulan rumus-rumus yang diperlukan baik untuk gelombang bunyi maupun termofisika untuk memudahkan peserta untuk mengingat bentuk persamaannya seperti apa. Kemudian dalam soal ini juga telah diberikan rubrik penilaian ujian akhir semester untuk mata kuliah ini karena kelas paralel itu memudahkan dosen-dosen yang mengampu itu supaya objektif ketika menilai dari masing-masing bagian dari jawaban masing-masing mahasiswa. Demikian gambaran dari soal secara umum. Kita akan coba lihat soal nomor 1, para pemirsa. Topiknya adalah fisika gelombang, bunyi, efek Doppler. Soalnya adalah sebagai berikut. Mobil jeep berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Dari arah berlawanan muncul mobil ambulan berjalan mendekati mobil jeep dengan kecepatan 108 km per jam. Mobil ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi sebesar 750 Hz. Diketahui kecepatan udara pada saat itu sebesar 340 meter per second. Selanjutnya ditanyakan yang pertama frekuensi sirine yang didengar oleh sopir mobil jeep. Kemudian yang kedua frekuensi sirine yang didengar oleh orang yang diam di jalan dan dijauhi oleh mobil ambulan. Sedangkan yang ketiga, frekuensi sirine yang didengar oleh pendengar motor di belakang ambulan yang berjalan berlawanan arah dengan kecepatan 54 km per jam. Nah, gambaran dari masing-masing peristiwa ini dapat dilihat pada skema berikut ini. Ini sumbernya bergerak ke kiri ambulan, kemudian pendengarnya adalah jeep yang bergerak berlawanan arah dengan ambulan, kemudian yang kedua orang yang diem di belakang ambulan, kemudian kendaraan bermotor yang bergerak berlawanan arah dengan ambulan. Nah, kecepatan sumber 108 km per jam itu diubah menjadi 30 meter per second. Frekuensi sumber 750 Hz. Kecepatan pendengar pertama jeep 72 km per jam itu menjadi 20 meter per second. Pendengar yang kedua orang berhenti kecepatannya 0. Kemudian yang ketiga motor yang bergerak berlawanan arah dengan ambulan di belakangnya. Kecepatan 54 km per jam menjadi 15 meter per second. Kecepatan udara 340 meter per second. Dari persamaan efek Doppler itu dapat dituliskan secara umum sebagai berikut. Para pemirsa, frekuensi pendengar sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. Di mana Fs frekuensi sumber, VP adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber, kemudian V adalah kecepatan suara di udara. Untuk kasus A, kecepatan pendengar pada supir jeep itu menggunakan persamaan sebagai berikut. Karena kecepatan jeep itu berlawanan arah dengan kecepatan sumber, maka
persamaannya menjadi plus. Sedangkan ambulan sumbernya mendekati ke pendengar itu menjadi minus. Maka frekuensi pendengar adalah 340 ditambah 20 dibagi 340 minus 30 kali frekuensi sumber 750 Hz. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 871 Hz. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu kecepatan pendengarnya diem, belakang sumber, berarti VP sama dengan 0, maka frekuensi pendengarnya adalah 340 plus 0 karena diam, per 340 plus 30 plus karena menjauhi pendengar, kali frekuensi sumber 750 Hz, maka hasilnya adalah 689 Hz. Nah, kemudian untuk kasus C, yaitu kecepatan pendengar oleh motor yang bergerak berlawanan arah dengan ambulan atau sumber berada di belakangnya, maka persamaannya adalah FP sama dengan 340 minus 15, minus karena menjauhi sumber, kemudian ambulannya atau sumbernya menjauhi pendengar, berarti plus 30, dikalikan dengan frekuensi sumber 750 Hz. Nah, kalau kita hitung, para pemirsa, maka frekuensi pendengar hasilnya adalah 659 Hz. Demikian untuk jawaban soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, topiknya termofisika, muai benda padat dan benda cair. Sebuah wadah berbentuk tabung memiliki kapasitas 1 liter dan penuh terisi cairan. Koefisien muai volume dari cairan adalah 2 kali 10 pangkat min 4 per Kelvin. Itu gamma cairannya. Sedangkan koefisien muai panjang material wadah adalah alfa wadah 5 kali 10 pangkat min 6 per Kelvin. Wadah dan cairan selanjutnya dipanaskan serentak sehingga suhu keduanya itu naik sebesar delta T 80 derajat Celcius. Hitung volume cairan yang tumpah setelah proses pemanasan selesai. Anggap bahwa wadah berbentuk tabung sempurna sehingga pemuaiannya isotropik. Nah, dari soal di atas, Prof. Pemirsa, kalau kita sederhanakan, diketahui volume awal wadah dan isinya 1 liter 1000 cm kubik. Kemudian koefisien muai gamma cairannya 2 kali 10 pangkat min 4 per Kelvin. Koefisien muai panjang wadahnya adalah 5 kali 10 min 6 per Kelvin. Kenaikan temperaturnya 80 derajat Celcius. Nah, rumus yang dipakai untuk menyelesaikan soal ini yaitu pemuaian volume cairan atau delta V cairan adalah V0 dikalikan gamma cairan kali delta T. Demikian juga untuk wadahnya. Delta V wadah sama dengan volume mula-mula kali gamma wadahnya dikalikan delta T atau perubahan suhu. Ingat bahwa koefisien muai volume itu 3 kali dari koefisien muai panjang atau gamma 3 kali alfa. Nah, dari persamaan di atas, maka perhitungannya sebagai berikut. Untuk cairan, delta V cairan sama dengan dari persamaan di atas, 1000 volumenya kali gamanya 2 kali 10 min 4 kali delta T-nya 80, ketemunya 16 cm kubik. Sedangkan untuk pemuaian tempatnya atau wadahnya, maka delta V wadah sama dengan V0 kali gamma 1,5 10 min 5 kali delta T-nya 80. Jadi ketemunya 1,2 cm kubik. Nah, sedangkan gamma wadah itu 3 kali karena 3 dimensi dengan 1 dimensi. Jadi kalau kita hitung ketemunya menjadi 3 kalinya 1,5 kali 10 min 5 per Kelvin. Nah, dari selisih volume cairan setelah dipanaskan dengan wadahnya itu adalah volume yang tumpah. Nah, sehingga kalau kita masukkan dari hasil perhitungan di atas, itu volume cairan delta V-nya adalah 16, sedangkan wadahnya adalah 1,2, maka selisihnya 14,8. Nah, inilah volume cairan yang tumpah. Jadi, jawaban akhirnya adalah
Volume cairan yang tumpah sebesar 14,8 cm kubik. Demikian para pemirsa jawaban dari soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk jawaban soal nomor 3, 4, dan 5 akan kita lanjutkan dengan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.